sudah Pak, saya salurkan itu Pak, langsung tanpa kalau dihitungnya sih pasti 15 miliar per tahun. Pak Nixon. Pak Bupati lagi nggak ada. Oh, Pak Bupati tidak datang. Ada wakil atau sekda, Pak? Pak Sekda Pak sekda tidak datang juga. Pak wakil juga tidak ada datang ya. Oke. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor. Untuk lebih dekat memang kita harus ada perjuangan yang lebih berat, yaitu kita harus menuruni bukit untuk lebih jelas melihat seperti apa turbinnya. Bapak tinggal di sini sebagai warga sudah berapa lama? Saya sejak kecil. Sejak kecil tahun berapa itu, Pak? Dari tahun kelahiran tahun 70. Dari tahun 70 Bapak sudah menetap di desa Langkitang. Silangkitang. Artinya ini kan ada perluasan lahan, Pak ya, dari lahan untuk pembangkit listrik. Apakah lahan Bapak ada yang kena? Ada. Di lokasi mana, Pak? Lokasi ini Pas di depan kita ini pas di depan. berapa hektar, Pak? Saya kira-kira berapa hektar nggak tahu, tapi kalau pikirannya ada Meternya berapa meter? kira-kira 3.000 meter. 3.000 meter. Kuadrat. Tapi diganti rugi, Pak, oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan PT Sol. Iya, diganti rugi, Pak ya. Tahun berapa, Pak? Tahun kalau nggak salah tahun 2000-an ada? 2000 sekitar 2000 berapa tuh? 2000-an ke bawah lah. 2000 ke bawah. Baik, Pak, ini sudah ada terdengar suara turbin. Artinya ini juga termasuk dari polusi suara yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Selain polusi suara, apa efek yang lain, Pak, yang dirasakan dengan adanya pembangkit listrik dan juga pembangkit listrik tenaga panas bumi ini? Apakah sebelumnya ada perjanjian tertentu yang dilanggar atau seperti apa, Pak? Kalau perjanjian untuk nota kesepakatan untuk peluang pekerjaan sama masyarakat yang diutamakan Ada tertulis, Pak ya? ada tertulis ini. Ada Pak. Oh, Bapak bawa ya, Bapak bawa ya. Boleh kami lihat, Pak? Boleh Pak. Ya, jadi saudara, Pak Yones ini menunjukkan bahwasannya dulu ketika pembelian, Pak ya, pembelian tanah ya, ketika pembelian tanah warga yang diambil untuk lokasi pembangunan pembangkit listrik uap panas bumi ini, mereka disodorkan dengan sebuah perjanjian. Kita akan melihat apa isi dari perjanjian ini, akan saya bacakan. Di sini memang di kepala, Pak ya, di kepala ada nota kesepahaman tentang pembangunan dan operasional Sarula Limited. Tapi di sini yang saya lihat ada beberapa nama yang tercantum dalam nota kesepakatan ini. Nah, kita lihat lembar yang kedua, karena di lembar pertama ini belum ada isi dari perjanjian, Pak ya. Kita lihat di lembar kedua apakah ada. Nah, ini dia. Ternyata di lembar kedua ada beberapa poin yang kita lihat sebagai kesepakatan antara warga dengan pihak perusahaan, Pak ya. Yang pertama adalah program Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah proyek. Kita akan bahas satu-satu. Nah, Pak, di CSR ini apakah pihak perusahaan memang benar-benar menjalankan ini fungsinya, Pak? Di dalam perusahaan belum yang ditepati belum pernah saya apa dulu Pak. Artinya belum ada bantuan bentuk CSR dari perusahaan untuk warga di Silangkilat ini? Kalau bantuan memang sudah ada Pak. Hah? Sudah ada, tapi berbentuk apa, Pak, bantuannya? Berbentuk ada tenaga pendidikan, untuk pertanian. Menurut warga di sini bantuan tersebut cukup atau kurang, Pak? Kalau saya yang rasakan Merata. kurang merata Pak. Kurang merata, Pak ya. Artinya hanya sebagian warga saja yang mendapat bantuan ini, Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua, saudara. Di sini kita akan melihat ada tertulis penyuluhan AMDAL kepada masyarakat. Nah, kalau tadi di Sigurung-Gurung kita mendapat kesaksian bahwasannya masyarakat itu mengeluh tentang adanya limbah. Nah, ini bagaimana dengan masyarakat di Silangkitang? Nah, Pak Yones, bagaimana dengan limbah ataupun AMDAL? Apakah ada sosialisasi yang selama ini dijalankan oleh pihak perusahaan PT Sarula Operation Limited? Kalau masalah limbah Pak, saya kurang tahu Pak. Artinya tidak ada sama sekali pemberitahuan, Pak ya? Ya, saya kurang tahu masalah limbah. Karena kan lahan saya nggak ada di bawah pertanian itu.
Termasuk tentang suara-suara ini Pak, seperti apa? Suara di sini ada ini lah. Tapi tidak ada bentuk kompensasi ataupun apa terhadap masyarakat yang mendengar kebisingan turbin ini. Soal kompensasi belum sampai pernah saya terima Pak. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Baik. Yang ketiga, saudara, di sini ada tertera bertanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Apakah menurut Bapak perjanjian ketiga ini sudah terlaksana dengan baik? Yang saya rasakan belum terrealisasi Pak. Belum Pak ya? Belum buat sama saya belum ada Pak. Kenapa Bapak menganggap seperti itu? Karena pernah anak saya masuk kerja, tidak ada perjanjian sama perusahaan. Anak saya keluar dari perusahaan, tidak ada SP-nya. Kalau udah pengurangan, tidak ada dikasih tahu. Cuman semena-mena di. Baik, kita lanjut ke kesepakatan yang keempat. Di sini ada memberikan izin kepada masyarakat untuk menggunakan jalan proyek sepanjang tidak mengganggu keamanan dan tata tertib perusahaan. Nah, kalau sampai saat ini dari diberlakukannya nota kesepahaman ini, masyarakat Silangkitang ini boleh melewati akses jalan di sekitar proyek, Pak? Boleh Pak, ada jalurnya. Boleh Pak ya, artinya kesepakatan ini memang dijalankan oleh perusahaan Pak ya? Iya Pak. Baik, ada ini mungkin yang tadi Bapak jelaskan di poin ke-6 ini Pak, memberikan peluang pekerjaan yang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan kemampuan, serta membekali dengan pelatihan, diutamakan pemilik lahan. Bapak kan bercerita bahwasannya Bapak adalah pemilik lahan. Yang itu, apakah keluarga Bapak atau Bapak sendiri sempat merasakan sebagai tenaga kerja di dalam, direkrut atau menjadi pegawai di dalam? Sampai sekarang ini belum pernah Pak. Saya kerja di sini cuman kuli untuk bukan perusahaan sol. Itu dari kontraktor. Dari sisi kontraktor? Iya. Artinya untuk di dalam perusahaan tidak diberikan akses Pak ya? Iya. Baik. Yang terakhir, ini yang ke-8, memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat, terutama pemilik lahan. Nah, kita akan bertanya lagi ke Pak Yones. Pak Yones, apakah benar Pak pihak perusahaan memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak di sini untuk bersekolah seperti apa Pak? Pernah Pak. Saya sudah pernah terima itu Pak. Sudah pernah Pak ya? Nah. Baik. Artinya ada beberapa poin yang dilanggar, ada juga yang dipatuhi Pak Yones ya? Ya. Baik. Pak Yones, selain dari nota kesepahaman ini, apa hal ataupun dampak negatif lain yang mungkin Bapak rasakan, tapi sampai sekarang belum pernah terungkap Pak? Cuman itu aja, yang soalnya untuk pekerjaan itulah yang tertulis di nota kesepahaman itu aja Pak. Baik Pak. Pak Yones, terima kasih Pak Yones atas kesaksian Bapak ini. Kita harapkan semoga perjanjian ini bisa terlaksana dengan sepenuhnya Pak ya, Pak Yones ya. Terima kasih Pak Yones. Sampai jumpa Pak Yones. Dari 8 kesepakatan ada beberapa perjanjian yang memang mereka langgar. Khususnya yang paling terpenting adalah perjanjian menjanjikan masyarakat untuk bisa bekerja di PT Sarula Operation Limited. Apakah benar perjanjian ini memang sudah disetujui sebelumnya oleh PT Sarula Operation? Apakah mereka masih mengakui perjanjian ini? Kita nanti akan mengkonfirmasi langsung ke pihak PT Sarula Operation Limited dan juga ke pihak Bupati Tapanuli Utara. Tetap dalam program eksklusif di Aktual Channel. Turun ya? Pinggirnya bang, kiri bang. Sini aja. Sini. Pak izin Pak, kita dari media Pak, dari program eksklusif Aktual Channel. Mau jumpa Pak Industan boleh Pak? Industan Stompul. Maaf dulu Pak, untuk kameranya maaf dulu Pak. Silahkan janji sama yang bersangkutan dulu kalau diizinkan, ya kan? Ataupun ada izin resmi silahkan, tidak masalah, ya kan? Bapak tapi kalau belum, Sudarto sebagai? saya sebagai security Pak. Oh security. Iya. Jadi kalau konfirmasi ke apa? Karena kan kita
ada konfirmasi kita nunggu humas kan gitu. Ya silakan. Kenapa yang datang juga kepala security gitu? Enggak, kan Bapak tadi mau janji ya untuk Pak Humasnya lagi ada kegiatan di luar. Itu yang ingin kita dapatkan jawabannya silakan, gitu. Bapak silakan janji dulu sama Humas kalau memang itu diizinkan silakan. Kan gitu. Ya kan? Makanya yang kita tunggu konfirmasi bukan masalah izin itu, tapi yang kita tunggu konfirmasi adalah ada nggak humas bisa dihubungin, itu dia. Ya ada lagi ada kegiatan di luar, Pak. Kita sudah sudah izin ke pos security, namun kita disuruh menunggu hampir kurang lebih 30 menit. Nah, setelah kita konfirmasi kembali apa hasil diizinkan masuk, ternyata kita kembali lagi disuruh untuk mengkonfirmasi langsung humas yang ada di sini, karena kita harus benar-benar mengkonfirmasi langsung. Kita akan mencoba menghubungi humas PT Sol Bapak Industan Sitompul melalui telepon seluler. Saya Prasetyo, Pak, dari program eksklusif Berita Aktual Channel. Terus Pak, Pak, kita tadi sudah berada di depan kantor, katanya Bapak lagi keluar ya Pak. Kita coba menemui Bapak tadi. Setengah jam kita menunggu. saya Pak di dalam. Oh, Bapak di dalam? Di dalam, maksudnya di lapangan. Oh, Bapak di lapangan ya? Berarti memang tidak berada di kantor Pak ya? Kenapa Pak? Pak, kita ingin konfirmasi saja Pak, tentang temuan-temuan fakta kita di lapangan. Salah satunya tentang bonus produksi sebesar 1% dari PT Sol ke Pemkab Tapanuli Utara Pak, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2016. Apakah benar sebesar 1% ini sudah disalurkan Pak ya ke pihak Pemkab? Halo Pak? Sudah Pak, sudah disalurkan itu Pak. Sudah disalurkan Pak ya? Ya. Itu melalui kas transfer atau seperti apa Pak? Langsung kas transfer. Transfer Pak ya? Ke kas pemerintah kabupaten Pak ya? Nominalnya 15 miliar rupiah per tahun ya Pak? Benar ya Pak? Kita konfirmasi. Kalau dihitungnya sih pasti 15 miliar per tahun. Per tahun ya Pak ya? No, tidak Pak, maksud saya Heeh. tidak selalu begitu karena produksinya naik turun itu. Naik turun? Produksinya itu kan sesuai hasil produksinya itu Bapak. Oh, sesuai hasil produksi ya Pak ya? Berarti kan sudah sekitar 5 tahun Pak beroperasi. Artinya nominal itu berubah-berubah Pak ya? Betul. Setiap tahun Pak. Kalau tahun ini berapa Pak sudah disalurkan? Tahun ini berapa? 2021. Tahun ini yang terakhir kan kuartal ketiga. Terputus Pak sinyal sepertinya. Tahun ini berapa jumlah nominalnya Pak? Signalnya memang kurang bagus. Ini Pak, jadi masalah bonus produksi itu kan ini kan masih nah biasanya kuartal pertama itu akan dibayarkan api barangkali. Kuartal keempat itu baru nanti itu. Kalau saya bisa kasih cerita, kuartal ketiga tahun 2021 kurang lebih 12 miliar. Kuartal ketiganya itu sekaligus dibayarkan kan Pak? Melihat daripada kuartal berapa, 1, 2, 3 dan per tahun kan begitu. Iya. Jadi kuartal ketiga kemarin dibayarkan 2,6 M. Oh, 2,6 M. Ya, itu kuartal ketiga Bapak. Yang 1-2 Pak kuartalnya? Yang kuartal 1 berapa? Kuartal pertama 2,8. Kuartal kedua 3. Itu tahun 2021 Pak ya? Iya. Kalau yang 2020 atau tahun-tahun sebelumnya, apakah statis juga Pak? Enggak, kalau ini. Tapi dokumennya semua ada kok Bos. Oh iya.
Baik Pak, ada lagi yang ingin kita konfirmasi Pak. Kita menemukan bahwasannya ketika pembebasan lahan kan ada nota kesepahaman Pak ya yang terbentuk dari masyarakat dengan pihak perusahaan ya Pak ya. Artinya salah satunya adalah dengan memberikan pekerjaan kepada mereka yang dikhususkan kepada mereka yang tanahnya dibebaskan Pak ya. Benar Pak ya? Benar, cuma dalam arti begini, sesuai dengan kemampuannya tadi di situ. Kalau Bapak bisa membaca nota kesepahaman itu, kurasa isinya ada di situ kan Pak? Ada 8 poin Pak ya? Iya, jadi saya kan nggak ingat-ingat lagi itu. Cuman di dalam pelaksanaannya memang itu kan sudah dilakukan dan gitu. Cuman ini mulai berdiri, mulai konstruksikan dari 2000 tahun 2011 ya konstruksi. 2014 kan mulai kita konstruksi. Jadi pada saat konstruksi itu memang sudah dilakukan secara maksimum pelibatan putra yang tempat. Nah, untuk setelah konstruksi adalah istilahnya itu perekrutan terhadap tenaga kerja yang sipil dan begitu. Jadi itu pun selalu kita utamakan dari lokal yang mempunyai pendidikan yang bisa dikategorikan bisa seimbang lah dengan apa yang dibutuhkan kira-kira begitu. Artinya banyak yang masyarakat yang mengeluh tidak diberikan pekerjaan, artinya mereka belum mumpuni Pak ya dari segi pendidikan Pak ya. Kalau saya bilang begitu sih ya gimana sih ya, sebenarnya sih kan Pak, kalau sudah produksi seperti ini kan nggak mungkin lah istilahnya digunakan di situ helper dan Pak, kira-kira begitu. Ada lagi Pak, ini terkait dengan limbah yang fakta yang kita dengarkan dari masyarakat yang kita dapatkan, bahwasannya ketika hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu limbah ini mengalir Pak ke pemukiman warga melalui irigasi. Ini mematikan ikan di kolam mereka. Kalau hal ini dikatakan harus pertanyaan itu. Bisa saya klarifikasi mengenai pertanyaan itu? Ya boleh Pak. Ya istilahnya kejadian itu kapan gitu loh. Kapan kejadian itu? Pada dasarnya kan istilahnya kan kita kategorikan kalau misalkan ada terjadi begitu kan kita kategorikan itu menjadi event atau permasalahan yang harus diselesaikan. Tapi biasanya kami di sini setahu saya ya yang dikerjakan di sini selama ini tidak pernah kita lepaskan langsung begitu saja limbah dari perusahaan. Tidak pernah dilepaskan langsung. Artinya mereka terkena dampak itu sekitar bulan 9 atau bulan 10 Pak? Tahun kemarin? 2021. Kalau permasalahan yang dulu itu kurang saya saja terjadi, cuman istilahnya kan dipertanggungjawabkan dalam bentuk kita beri nama itu grievance. Jadi secara daripada grievance ini mulai terjadi grievance, ada posisi kita 1 tahun ini berapa terjadi contohnya yang terjadi kerusakan, kelongsoran atau apa lagi. Baik, jadi Pak. kalau yang dipertanyakan Bapak ini kurasa sudah silang ini Pak, sudah permasalahan silang yang sudah terselesaikan. Oh sudah diselesaikan Pak ya oleh pihak perusahaan Pak ya? Iya. Baik Pak, baik. Itu saja Pak yang ingin kita konfirmasi Pak dari Bapak. Terima kasih waktunya Pak Industri Stompu. Sehat-sehat selalu Pak. Yo, sama-sama. Sekarang tim program eksklusif Aktual Channel akan mengajak Anda untuk menjumpai Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan MSc terkait dengan pemberian bonus sebesar 1% dari PT Sarula Operation Limited. Kita akan mengkonfirmasi langsung apakah benar bonus produksi tersebut sudah diberikan oleh PT Sarula Operation Limited dan bagaimana penyalurannya. Kita akan menjumpai langsung ke kantor beliau. Ikuti kami terus di program eksklusif.
Kita dari program eksklusif Pak, Berita Aktual Channel, kita bisa jumpa Pak Bupati tidak Pak? Pak Nixon. Pak Bupati lagi nggak ada. Oh, Pak Bupati tidak datang. Ada wakil atau sekda Pak? Pak Sekda Pak sekda tidak datang juga? Pak wakil juga tidak ada datang ya? Oke, ada jadwal tidak? belum tahu Pak. Oh, belum tahu ya? Tahu. Oke. Memang dari tadi pagi belum ada hadir Pak ya? Oke, makasih banyak Pak ya. Kita sudah masuk ke kantor Bupati Tapanuli Utara dan mencoba untuk mengkonfirmasi Pak Nixon secara langsung, tapi beliau tidak berada di tempat. Tapi kita akan mencoba langsung untuk menghubungi beliau melalui telepon seluler. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor. Setelah kita tadi masuk ke dalam untuk menjumpai Pak Nixon, tapi kita tidak berhasil dan kita juga sudah tadi berusaha untuk mengkonfirmasi langsung melalui telepon pribadi beliau. Namun sampai sekarang nomor pribadi beliau masih juga tidak aktif. Saudara, PT Sarula Operation Limited disponsori oleh konsorsium Medco, Itochu, Kyosu, Inpex, dan Ormat dengan total investasi 1,7 miliar US dollar. Keberadaan perusahaan pembangkit listrik panas bumi ini tidak hanya memberi keuntungan dari sisi pasokan listrik bagi Sumatera Utara, namun juga kontribusi berupa dana segar kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 15 miliar rupiah per tahun. Namun, kemana bonus produksi tersebut? Dari lapangan kami menelusuri dan mengabarkan fakta. Anda yang menilai tetap saksikan program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo, sampai jumpa.